pada hari ini Selasa 17 Mei 2022 dapat berkumpul bersama di Ballroom Gedung UNS Tower Ki Hajar Dewantara UNS dalam rangka silaturahmi tahunan Idul Fitri 1443 Hijriah atau halal bihalal keluarga besar Fakultas Teknik UNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أو
ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Allah dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu yang saya hormati. Yang saya hormati Bapak Rektor Jamal Wibowo dan juga semua para wakil rektor yang hadir, dan ada Prof. Toro, juga ada Prof. Andi kalau nggak salah. Kemudian ada Prof. Regiono dari Dekan Fakultas Kedokteran. Terima kasih sudah kerennya. Yang saya hormati
Bapak Sekretaris Dewan Profesor Cucu, para wakil dekan dan juga para orang tua yang hadir, ada Bapak Prakarya Prof. Bapak Insinyur Sumaryoto ya hadir pada pagi hari ini. Terima kasih atas hadirnya, juga Pak Sudarto dan juga tadi ada Bu Susilowati, ada Bu Nugroho ya, ada yang terlewat Pak Nugroho juga ya. Terima kasih atas hadirnya. Yang saya hormati para kaprodi, para dosen, pendidik, ibu-ibu dharma wanita, dan seluruh mahasiswa. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahmi. Terima kasih atas kedatangannya dengan keluarga besar Fakultas Teknik kita 11 Maret. Terima kasih ke Pak Rektor atas waktu yang disempatkan. Saya tahu hari ini beliau sangat sibuk karena ada UTBK, jadi beliau sudah keluar rumah jam 6:30 ya. Makanya nanti ada sebentar lagi ada konferensi pers dan juga para pimpinan, Pak Dekan, para wakil rektor. Hari ini alhamdulillah kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan untuk bisa sama-sama hadir ke ruangan di gedung di ballroom di lantai 3 ya, gedung Ki Hajar Dewantara atau Ki Hajar Dewantara yang baru saja diresmikan oleh Bapak Presiden. Terima kasih Pak Rektor sudah memfasilitasi, memberikan kesempatan kami di sini menghadiri gedung ini. Juga hadir di sini ada Sekretaris LPPN Prof. Samsul Hadi. Terima kasih kehadirannya. Saya selaku dekan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua atas kehadirannya, dan juga atas nama dekan dan pribadi pada kesempatan ini saya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita yang baru saja kita selesaikan pada beberapa waktu yang lalu. Kami selaku pribadi dan juga dari dekanat menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya atas segala khilaf yang pernah kami lakukan selama berinteraksi dengan ibu bapak semuanya. Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan kepada ibu bapak semua bahwa pada hari ini Fakultas Teknik juga melepas para purnakarya ya. Yang saya sudah sampaikan ada Pak Insinyur Sumaryoto MT, beliau juga pernah mendapat amanah jadi dekan ya. Ada Pak Insinyur Sudarto MT, ada Bu Nugroho Jawati, ada Pak Nugroho ya. Mungkin masih ada yang lain saya belum lihat. Hari ini kita akan lepas beliau. Saya selaku dekan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdian yang sudah diberikan kepada Fakultas Teknik ya. Kerja keras dari Bapak Ibu semua telah membawa Fakultas Teknik alhamdulillah menjadi maju seperti yang kita ketahui seperti sekarang. Namun sebagai pelaksana tugas sebagai generasi yang dilanjutkan, kami masih punya kewajiban untuk terus bekerja keras membawa Fakultas Teknik kita untuk bisa semakin bagus. Alhamdulillah beberapa pencapaian kemarin, misalnya saja beberapa rankingan yang membawa Fakultas Teknik dan juga beberapa prodi, misalnya teknik sipil yang menjadi terbaik di Indonesia menurut SCJ ranking kalau tidak salah, itu sudah menunjukkan bahwa Bapak Ibu semua memberikan kontribusi ya, kerja keras pada apakah itu di prodi atau di fakultas. Mudah-mudahan Allah selalu memberkati kita semua dan juga selalu memberi semangat kita kepada kita semua untuk terus berkarya, bekerja, membawa Fakultas Teknik ini menjadi semakin baik. Pada akhir kata, sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Bapak semuanya. Semoga silaturahmi kita ini insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan kemarin menjadi
energi yang insya Allah cukup kuat untuk membawa kita terus berkarya, membawa Fakultas Teknik dan Fakultas 11 Maret ini menjadi semakin baik dan semakin maju. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas bila ada penyampaian saya yang kurang. Selanjutnya mohon kiranya Pak Rektor bisa memberi arahan kepada kami semua supaya Fakultas Teknik dan Fakultas 11 Maret ini bisa menjadi semakin maju, menjadi lembaga yang akan kita terus banggakan bersama dan akan memberi manfaat pada diri kita, kepada masyarakat dan kepada umat manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama-sama, Saudul Haid Bapak Dekan Fakultas Teknik Dr. Solihin Asar MT. Yang saya hormati Sekretaris Dewan Profesor Prof. Cucu, Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi, sahabat saya Prof. Kuncoro, Dekan Fakultas Kedokteran, sahabat saya Prof. Reviono, sahabat saya Prof. Mijam, ada para wakil dekan, Prof. Dodi, Prof. Titis, kita doakan segera Profesor. Amin. Prof. Wahyudi Sutopo, para purna karya yang hadir pada hari ini, ada Dekan Senior Fakultas Teknik Bapak Insinyur Sumaryoto MT. Selamat pagi Pak Marioto. Dan sahabat saya panggil ini Mas Garto. Bapak Insinyur Sudarto MT, Sekretaris LPPNP, sahabat saya Prof. Samsul Hadi, ada Pak Nugroho, arsitek dan yang bangun tower ini. Terima kasih Pak Nugroho. Ada Ibu Susulawati, Insinyur Purna Karya, satu angkatan dengan saya. Saya bilang, Bu kok penjenengan pinter kok. Bapak Ibu dosen di Fakultas Teknik Tenaga dan Bapak Ibu tenaga pendidikan di Fakultas Teknik, para alumni, para mahasiswa, dan yang kita banggakan Al Ustadz Kiai Haji Al Furqon Habsyi. Sudah hadir? Pak Ustadz sudah hadir? Oh, dalam perjalanan. Pertama-tama, alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pertama-tama mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa yang memberikan limpahan rahmat kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka, tidak hanya bertatap maya tetapi bertatap muka dalam rangka silaturahmi tahunan Idul Fitri 1443 Hijriah di lantai 3 gedung Tower UNS Ki Hajar Dewantara. Sholawat dan salam mari kita bersama-sama kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada sanak saudara dan keluarganya yang selalu kita nantikan syafaatnya sampai di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang hadir keseluruhannya, 2 tahun sudah rindu kita sangat
mendalam. Setidak-tidaknya 2 tahun sudah peringatan Idul Fitri kita tidak pernah bertatap muka. Karena sejak Maret tahun 2020 kita mengalami pandemi Covid, termasuk di dalamnya saat kita itu beridul fitri. Idul Fitri karena Covid, maka ada beberapa rumah itu ditulisi ojo nang omahku dhisik, aku di Covid. Sesuatu yang sangat tidak biasa kalau tidak ada Covid. Setidak-tidaknya saya yakin seusianya Pak Agung yang sekarang sudah 60 kurang 7 tahun. Oh, itu belum ada tulisan yang mengatakan seperti itu. Tetapi karena Covid memberikan pelajaran pada kita semuanya agar kita selalu hati-hati, menjaga jarak, hati-hati, selalu menggunakan masker, dan kalau bepergian, kalau penting-penting saja. Bapak Ibu yang saya hormati, bangga saya di tengah keluarga besar Fakultas Teknik Universitas 11 Maret. Kebanggaan saya ini merupakan bukti karena tidak hanya Sivitas Akademika UNS saja yang bangga dengan Fakultas Teknik sekarang. Setidaknya lembaga Simago Institutional Ranking menempatkan Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil itu prodi terbaik di Indonesia. Ini luar biasa. Kemudian prodi teknik industri itu nomor 4 ya, nomor 4 di Indonesia. Saya juga bangga karena Fakultas Teknik ada 7 prodi, tapi 5 prodi itu terakreditasi internasional. Sulit bagi fakultas lain mengejar prestasi Fakultas Teknik. Tapi saya mendorong agar Pak Dekan Fakultas Kedokteran mendengarkan ini, agar ini bentuk-bentuk solidaritas bahwa kami juga pengen mutu begitu. Jadi di Fakultas Kedokteran juga sudah 1 prodi yang 2 prodi internasional, tapi cuma 2 prodi. Wah, jadi semuanya sudah internasional. Fakultas Teknik sulit dikejar oleh fakultas lain, tetapi saya minta nanti fakultas lain akan saya kompori juga seperti Fakultas Teknik. Satu ketika saya berdiskusi dengan Pak Dekan Fakultas Teknik, Pak Dekan mengatakan, Pak Rektor, kalau ada fakultas yang daya serapnya itu rendah, nanti minta bantuan Fakultas Teknik saja untuk kami dialihkan ke Fakultas Teknik, kami gunakan untuk peningkatan reputasi mutu Fakultas Teknik. Ini luar biasa. Saya jangan panas-panasi, Pak Dekan, kalau penjenengan sudah dikasih alokasi dana oleh UNS, enggak segera terserap sesuai dengan perencanaannya untuk meningkatkan mutu, saya akan mengambil alih dan akan saya berikan fakultas yang memerlukan agar mutunya lebih baik. Dan Fakultas Teknik itu juaranya saya. Jadi begitu Fakultas Teknik ada halal bihalal, saya nata jadwal. 6:30 saya tadi sudah berangkat. 7:30 sudah keliling UNS, sudah lihat UTBK. 8:30 lebih sedikit saya sudah di lantai 2, nunggu dipanggil oleh Pak Dekan. Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama pimpinan Universitas 11 Maret dalam suasana Idul Fitri, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim, minal aidin wal faizin, mohon maaf atas segala kesalahan-kesalahan
kami. Dan seandainya kami atas nama pimpinan Universitas 11 Maret ada kesalahan terhadap Bapak Ibu, insya Allah kami sudah memaafkannya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengambil kebijakan agar seluruh fakultas halal bihalnya di lantai 3 tower UNS Ki Hajar Dewantara. Karena biasanya sudah halal bihalal di fakultas kan. Tahun ini kita bersyukur rekan-rekan Fakultas Teknik yang kami minta bantuannya membantu pelaksanaan pembangunan gedung ini 7 bulan selesai. 28 Mei sampai tanggal 31 Desember selesai. Saya ucapkan terima kasih Pak Farkan, ini PT kami. Walaupun saya agak kasihan dengan bebannya Pak Farkan, tetapi samina wa atona kemudian saya siap. Kalau ada hal-hal yang kurang baik, saya akan memperbaiki. Dan alhamdulillah 7 bulan gedung ini selesai. Kita selesaikan dalam waktu 7 bulan dengan dana sekitar 135 miliar, dana dari UNS semuanya. Dan mohon doanya, kami akan menyempurnakan dengan segala fasilitas yang sudah kita sediakan, dananya 35 miliar. Alhamdulillah nanti kita rancang bulan Juni-Juli gedung ini sudah bisa dimanfaatkan keseluruhan dari lantai 1 sampai lantai 11. Dan Bapak Ibu manakala rindu dengan saya, Bapak Ibu bisa mencari saya di lantai 10 kalau saya di situ. Ini kita yang kurang umum. Saya tetap di desa saya di Sukorejo, Banjarsari. Namun kalau Bapak Ibu menginginkan menemui saya untuk ditemui di rumah dinas, saya akan ambil kunci itu untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya coba mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan atas dharma bakti dari seluruh sivitas akademika Fakultas Teknik yang turut serta memajukan Universitas 11 Maret menjadi perguruan tinggi yang kita idolakan bersama-sama, menjadi perguruan tinggi yang bermutu baik tingkat nasional maupun internasional. Saya ucapkan terima kasih Prof. Nizam, Prof. Cucu. Saya lihat lagi ada Prof. Agus Purwanto, Pak Direktur Baterai Lithium, di mana-mana diberi apresiasi oleh rekan-rekan. Ada Prof. Dodi, ada Prof. Kuncoro, Prof. Wahyudi Sutopo. Saya merasa sangat bangga, saya merasa sangat senang. Saya dikelilingi oleh para insinyur dari Fakultas Teknik yang handal dan mempunyai integritas yang baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, dan sebelum saya menutup, saya akan membacakan pantun untuk Fakultas Teknik. Bapak Ibu tinggal mengatakan kalau baik ini cakep, kalau tidak ya tidak cakep. Berlari-lari ke rumah Pak Rohman, mencari rendang dan ketupat. Hari ini kita bermaaf-maafan, mohon ampun jika ada kekhilafan. Ini untuk Pak Dekan. Burung nuri, burung dara, terbang tinggi di atas awan. Selamat Idul Fitri, wahai saudara. Semoga iman kita bisa tingkatkan. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kekurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apabila selama kami mengabdi di UNS, khususnya di Fakultas Teknik, mempunyai banyak kesalahan, kami menyadari bahwa dalam bergaul dengan Bapak Ibu selama ini, khususnya saya pribadi yang pernah duduk di dekanat, tentu banyak kesalahan dan kesilapan, baik yang bersifat dinas maupun yang bersifat pribadi. Untuk itu sekali lagi dengan rendah hati kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang terakhir, tak lupa kami mohon doa restu kepada Bapak Ibu sekalian agar di dalam memasuki masa pensiun ini kami selalu mendapatkan ketentraman, keselamatan, dan kesejahteraan lahir batin, serta selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan mewakili para ulama kalian. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kita keluarga besar Fakultas Teknik Universitas 11 Maret menyadari bahwa dalam menjalin silaturahmi selama setahun yang silam, tentu kita pernah melakukan kekhilafan dan kesalahan, baik sengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, dengan ikhlas, saya mengikrarkan bahwa saya mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan saya kepada semua yang hadir dalam acara ini. Begitu pula dengan ikhlas saya memberikan maaf atas segala kesalahan Bapak, Ibu, Saudara yang hadir dalam acara ini. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan taufik dan hidayahnya kepada kita semua dan menerima semua amal ibadah kita, serta mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Amin. Terima kasih. Kami mohon untuk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Yang saya hormati, sekalipun tadi Bapak Rektor sudah pamitan, maka Bapak Rektor UNS, Bapak Profesor Dr. Jamal Wiwoho, Sarjana Hukum MHUM, dan juga
kepada Bapak Dekan Fakultas Teknik Dr. Teknik Insinyur Solihin As'ad MT. Kemudian juga kepada Bapak tadi yang sudah maju ya, Bapak Insinyur Sumaryoto, dan juga Bapak Profesor Muhammad Nidon yang kami hormati, kepada semua hadirin hadirat, para dosen, para hadirin keluarga dari Fakultas Teknik yang dirahmati Allah. Sebelumnya saya merasa seperti kurang pas. Satu, saya pendek, sementara ini posisi dan tempatnya tinggi. Kedua, saya ini mubalik tingkat musola, tapi kemudian diminta untuk mengisi di gedung yang sangat tinggi. Berapa lantai ini Pak? 11 lantai, karena namanya 11 Maret, dan diresmikan juga tanggal 11 Maret. Yang meresmikan Bapak Presiden lagi, Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo. Luar biasa. Makanya sepertinya saya ini masuk ruangan yang sangat tinggi, yang sangat terhormat, dan serasa saya belum layak untuk berdiri di sini. Maka ketika terpaksa saya maju, saya merasa diberi kehormatan yang luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah mempercayakan saya untuk bicara di sini. Kira-kira siap mendengarkan atau tidak? Jawabannya kurang meyakinkan. Siap ya? Siap. Alhamdulillah, gitu loh, menggetarkan. Kemudian saya sendiri nanti setelah ini ada pertemuan dengan Bapak Rektor UMS, karena saya diundang beliau dalam rangka pertemuan antara tamu dari Mesir, Syekh Ashraf, untuk bertemu dengan Rektor UMS Bapak Profesor Sufyan Hanif, yang biar komunikasinya lancar. Yang Arab ngomong Arab, yang Indonesia ngomong Indonesia, saya penengahnya saja, alias bahasa kerennya penerjemah. Ya nanti habis zuhur, mudah-mudahan ini acaranya kita selesai sebelum zuhur, sehingga bisa waktunya saya ketemu dengan Pak Rektor UMS setelah zuhur bisa pas. Dan mohon maaf juga tadi karena perjalanan yang agak padat sehingga datang pas foto gitu. Masih pas foto. Jadi sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kalau tadi judul ikrarnya itu halal bihalal, sementara di sini ada temanya nggak? Oh nggak tertulis. Oh, silaturahmi tahunan ya. Idul Fitri 1443 Hijriah, keluarga besar Fakultas Teknik. Berarti Bapak Ibu keluarga hadir ya? Ada keluarga ya. Ini yang akan saya bahas materinya. Sebelumnya mari kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Pada ini masih pagi ya, pagi hari ini kita diberi kesehatan, dan tadi katanya sudah seizin dari Dekan Fakultas Kedokteran boleh nggak pakai masker saya. Tadi waktu foto kan maskernya copot, maka saya sudah nyopot duluan ini. Mohon maaf bagi bapak-bapak yang mungkin kurang berkenan, yang sudah biasa maskeran. Saya untuk saat ini tidak maskeran ya. Kemudian kita berselawat untuk Rasulullah Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam yang telah sempurna mengajarkan Islam, baik melalui Al-Quran, melalui perkataan, melalui keteladanan, maupun melalui ketetapan yang biasa disebut hadis. Bapak Ibu rahimakumullah, pertama kita ingin melihat tinjauan istilah-istilah yang biasa kita gunakan. Yang pertama, istilah halal bihalal. Ketika kita mendengar, Bapak Ibu sekalian, apa yang kita pikirkan ketika menyebut kata halal bihalal? Itu pikiran spontan langsung mengatakan mohon maaf lahir dan batin. Kita ingin melihat sisi bahasa dulu. Kata halal itu kan sesuatu yang boleh, biasanya hubungannya dengan makanan. Seperti yang Bapak Ibu lihat, mungkin ada yang sudah mendapatkan snack. Sudah bagi belum? Oh belum. Yang ada di depan ini. Ya, jadi makanan itu biasanya disebut ini halal, ini haram. Tapi uniknya, ini tidak ada hubungan langsung dengan urusan makanan. Tapi kita kok mengatakan halal. Kemudian disambung lagi bi, itu dalam bahasa Arab artinya dengan. Kemudian disambung lagi dengan kata halal. Halal bi halal. Berarti sesuatu yang halal dengan sesuatu yang halal. Kira-kira kalau terjemahan bahasa Indonesia seperti ini, Bapak Ibu langsung paham atau mikir dulu? Halal dengan halal. Kira-kira apa yang dipikirkan Bapak Ibu? Ayo, udah bingung juga ini. Dan kebingungan ini ternyata dirasa oleh banyak orang, terlebih non-Indonesia. Ketika saya masih menjadi mahasiswa di Universitas Islam Madinah, Arab Saudi, saya punya banyak teman dari Arab, baik Arab Saudi, Yaman, ada Yordania, ada Syria, ada Emirat. Ini yang hariannya bahasa Arab, Oman. Itu ketika saya menyebut halal bihalal pada bengong. Itu bahasa mana? Itu istilah apa? Jadi ini istilah Arab, ini bahasa Arab, tapi orang Arab gak paham. Itu hebatnya orang Indonesia bikin istilah. Istilah yang dibuat orang Indonesia dalam bahasa Arab, tapi orang Arab sendiri gak paham. Ini kan keren, luar biasa. Apalagi yang teman-teman mahasiswa non-Arab. Saya punya banyak teman dari Jerman, dari Prancis, dari Amerika, Australia, atau teman-teman dari Afrika, termasuk Afrika yang berbahasa Arab, Mesir, Afrika yang berbahasa Arab, Sudan, atau negara-negara lain, orang-orang Afrika kulit hitam yang berbahasa Arab, mereka mahir bahasa Arab. Tapi ketika saya menyebut halal bihalal, yaudah mudah gitu, gak paham. Baru saya jelaskan maksudnya. Ya, sikatnya hadza talabul afi minna kal muslim ba'da syam Ramadan wa Idul Fitri summa yani talabul afi minhu. Nah, itu kira-kira maknanya. Bapak Ibu saya kira wajahnya meyakinkan, paham langsung. Jadi maksudnya saya terangkan ke mereka, ini adalah permintaan kami sebagai muslim yang sudah menjalankan puasa Ramadan, lalu kita selesai Idul Fitri meminta maaf kepada sesama. Mereka heran, oh, unik juga ini, halal bihalal. Dan kalau kita telusuri sejarah, ternyata ada asal muasalnya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah baca, sudah pernah dengar, tapi kalau mengalami tidak. Karena
karena ini wajahnya muda-muda semua. Ada yang kelahiran 1948? Ada. Berarti awet muda. Ini ketika Bapak Presiden Insinyur Soekarno menghadapi para elit politik. Jadi halal bihalal ada hubungan dengan perpolitikan. Ketika beliau pengen cari solusi mengatasi masalah tanpa masalah, waktu itu belum ada Pegadaian. Mengatasi masalah tanpa masalah, maka beliau mencari tokoh yang mumpuni dan pas biar mendapatkan solusi. Diundanglah seorang kiai, yaitu Bapak Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, salah satu pendiri organisasi terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama. Ini bacanya harus pakai ain, hati-hati. Nahdlatul Ulama. Jadi harus ditakat ulama gitu. Karena ini artinya kebangkitan para orang-orang berilmu, orang-orang ulama, orang-orang yang memiliki ilmu. Pakai ain. Tapi kalau bacanya kok Nahdlatul Ulama, apalagi NO, nah, itu bahaya maknanya. Ulama dengan ulama punya perbedaan makna. Ulama jamak dari alim, orang yang berilmu. Sementara kalau ulama pakai hamzah itu jamak dari alimun, orang yang sakit, orang yang pedih. Maka jangan sekali-kali mengucapkan Nahdlatul Ulama, kebangkitan orang-orang penyakitan. Waspadalah, waspadalah. Jadi kalau menyebut NU itu harus pakai ain. Nah, ini salah satu tokoh yang pendirinya adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah memberi saran kepada Bapak Presiden Insinyur Soekarno di tahun 1948. Karena waktu itu para elit politik sedang bersih tegang. Maka datanglah ke istana sang kiai, lalu dimintai pendapat, menyampaikan, ya sudah kumpulkan para elit politik, diadakan acara, waktu itu istilahnya silaturahmi, seperti yang di sini ditulis silaturahmi. Ternyata sang presiden itu orangnya suka pembaharuan, suka hal-hal yang unik, sehingga dalam dialognya mengatakan itu mah biasa, kita sudah paham. Nanti orang-orang tidak mau datang kalau menggunakan kata istilah silaturahmi. Nah, terus diminta Pak Kiai untuk mendatangkan istilah atau membuat istilah baru yang kalau bahasa anak muda sekarang biar mereka kepo. Saya kira wajah-wajah baru jadi paham. Istilah kepo kan paham kan Bapak Ibu? Nanti bikin penasaran, bikin orang biar mau datang. Akhirnya bagaimana ceritanya, sang kiai langsung mendatangkan istilah. Ya sudah, gampang itu. Kita bikin istilah halal bihalal. Sekarang giliran Pak Presiden. Lah ini apa ini? Maknanya apa? Nah disitulah kemudian diterangkan bahwa banyak para elit politik yang telah bersih tegang, mungkin ada yang mencaci, memaki, menyalahkan, singkat kata berbuat zalim terhadap sesama dan dibalas kezaliman pihak lain. Sehingga kita buat istilah ini dalam rangka menghalalkan kezaliman dengan dibalas menghalalkan, yaitu memaafkan kezaliman itu. Akhirnya ini menjadi istilah di istana tahun 1900, ada yang menyebut 46, ada yang menyebut 48 dalam sebuah riwayat. Sehingga dengan diadakannya halal bihalal di istana, ini menjadi tradisi nasional. Maka sampailah ke akar rumput menjadi
tradisi dan budaya tiap tahun mengadakan halal bihalal. Inilah pentingnya pengaruh penguasa. Kalau membuat tradisi baik, bisa diikuti kebaikannya oleh rakyatnya. Dalam bahasa Arab, dinul malik, dinur ra'iyah. Kira-kira sudah tahu kan artinya? Mohon maaf, karena saya biasa ngajar ke mahasiswa dengan bahasa Arab sehingga nggak perlu terjemahan. Tapi ini kayaknya wajahnya wajah Arab Patelinan, Arab. Tapi kayaknya belum genah maknanya ini. Karena itu saya terjemahkan bahwa tadi saya ngomong apa? Sengaja mau mancing ini. Oh, ya. Jadi artinya bahwa istilah tadi ya, halal bihalal, ad-dinu, halal bihalal, istilah yang dibuat oleh penguasa lalu menjadi tradisi rakyat masyarakat itu karena pengaruh kekuasaan, sehingga disebut dinul malik. Agama seorang raja akan menjadi dinur ra'iyah. Agama ra'iyah itu bahasa Arab yang lalu diindonesiakan rakyat. Jadi rakyat itu bahasa Arab. Maka jangan suka melecehkan, wah ini bahasa gurun, ini apa kadrun, kadal gurun. Kita sendiri menggunakan kata bahasa Arab ketika mengatakan rakyat itu dari kata ra'iyah, yaitu rakyat. Maka istilah yang dibuat oleh kerajaan, dibuat oleh kekuasaan, dibuat oleh presiden, dibuat oleh tokoh elit politik itu akan bisa menjadi bahasa nasional. Berbeda kalau kita menggunakan istilah-istilah lokal. Umpamanya tradisi lokal Solo apa Pak? Bantu saya. Istilah di sini umpamanya pas sasi suro itu apa? Grebek Solo ya? Grebek itu kan adanya hanya di Solo. Ya, saya sebagai orang Portugal alias Inyong Wong Tegal, itu di sana tidak ada grebek gitu. Kemudian saya dulu pernah belajar juga di Magelang. Ya, di sana juga nggak ada acara grebek Magelang. Saya ketika kuliah di Jakarta di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab, selama di sana juga tidak pernah ada acara grebek. Apalagi ketika saya kuliah di Arab Saudi, nggak pernah terdengar sama sekali. Karena memang itu istilah lokal. Berbeda dengan halal bihalal, ini adalah istilah nasional. Sementara grebek ya, grebek keraton Solo ini adalah istilah lokal yang tidak diadakan di beberapa wilayah lain. Umpamanya acara di Klaten itu apa yang namanya? Yang nyebar apom itu apa namanya? Yakowiyu, ya itu juga tradisi lokal, sehingga tidak ada di wilayah lain. Jadi ternyata tradisi pun berlevel-level. Ada level lokal, ada level nasional. Nah, berbeda dengan istilah silaturahmi atau yang sekarang lebih banyak digunakan silaturahim, itu malah istilah internasional. Jadi lebih luas. Karenanya pada kesempatan kali ini akan membahas dari sisi hikmah silaturahim. Tapi sedikit tadi untuk memperkuat dalil istilah halal bihalal, maka saya akan membacakan sebuah hadis yang untuk memperkuat bahwa ternyata halal bihalal sekalipun skala nasional ternyata ada dalilnya. Istilah dari Pak Kiai masa tidak punya dasar, tidak punya dalil. Karenanya dalam sebuah hadis disebutkan bahwa mangkanat lahu madlamah li akhihi min irdihi
au syai'in fal yatahallalhu minhul yaum, yang artinya siapa yang pernah berbuat zalim, berbuat aniaya terhadap kehormatan saudaranya atau sesuatu apapun, hendaklah dia meminta kehalalannya. Jadi ternyata ada dalam hadis fal yatahallalhu. Ini yang kemudian diartikan sebagai halal bihalal. Jadi sang kiai luar biasa mendapatkan hadis lalu ditransfer dengan bahasa istilah halal bihalal yang diartikan sebagai maaf memaafkan. Nah, ini adalah hadis riwayat Bukhari yang menganjurkan bahwa segera menghalalkan kedoliman satu dengan kedoliman yang lain. Kalau kita ditanya, kita ini termasuk orang suci atau agak kotor gitu? Jawabannya di batin saja. Beri materi untuk membaca, yaitu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Coba silakan yang punya HP, ada aplikasi Quran, buka surat Ali Imran ayat 133. Tolong yang punya HP, daripada sibuk WA dengan yang lain, mari sibuk komunikasi dengan saya. Karena ternyata wajah-wajahnya ada yang nunduk lihat HP, WA-an sama yang di luar. Tapi saya hormati, silakan lanjutkan. Sepertinya aku ada tapi tiada. Dalam bahasa Arab, wujuduhu ka'adami, adanya Pak Furqan seakan tidak ada, karenanya WA-an sama yang di luar sana. Mau gak lanjutkan? Saya ikhlas memaafkan. Tapi kalau pengertian, buka HP, buka Al-Quran saja dulu. Monggo, surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 133. Wasani'u. Ini kata perintah, bersegeralah. Dalam bahasa Arab namanya fi'lul amri, yaitu kata perintah. Dalam istilah kaidah usul fikih, al aslu fil amri lil wujub. Asal hukum perintah berfungsi untuk hukum wajib. Ini maaf, saya menggunakan bahasa Arab, istilah-istilah kaidah fikih, karena saya jurusannya Fakultas Syariah, sebenarnya saya Fakultas Teknik orang nyambung jadi. Tapi disambung-sambungkan, masa teknologinya canggih orang saya nyambung. Ya, apalagi saya di MUI sebagai komisi fatwa, pernah juga jadi ketua MUI, kemudian di Muhammadiyah sebagai majelis tarjih, itu hubungannya dengan hukum-hukum Islam. Saya kuliahnya juga di Fakultas Syariah di Universitas Arab Saudi, Islam Madinah Arab Saudi, itu makanya ngomongnya Arab terus ini. Mohon maaf, saya tidak banyak menggunakan istilah teknik. Tapi jangan berpikir jurusan teknik gak ada hubungan dengan Al-Quran. Ini saya potong dulu ayat 133 untuk mengatakan bahwa fakultas teknik pun ada hubungannya dengan Al-Quran. Kira-kira Bapak Ibu, kalau sekarang itu kalau pesen makanan, ini keluar dari materi dulu. Kalau pesen makanan pakai apa itu? GoFood. Itu pakai teknik nggak? Pakai ilmu teknik nggak? Gak ada hubungan juga. Ya pokoknya anggap saja ada hubungan. Itu kan artinya pakai ilmu, ya bagaimana biar pakai aplikasi nyambung, pesen makanan ke warung, nanti ada Gojek, GoFood, foodnya datang, makanannya datang dalam waktu proses sekian menit. Betul kan? Kalau umpamanya mau pesen sate
nyambung dengan fakultas teknologi ini, fakultas teknik ini. Jadi Nabi Sulaiman pernah meminta untuk mendatangkan apa itu namanya, singgasana, istilah Arabnya al-arsh, dari Yaman. Penguasanya namanya Ratu Bilqis. Sementara Nabi Sulaiman tinggalnya di Palestina, jaraknya lebih dari 3.000 kilo. Nah, pertanyaannya, bagaimana proses memindahkan ya yang namanya singgasana Bilqis di Yaman sampai ke Palestina dalam waktu yang sangat singkat cepat. Bahkan waktu ditawarkan ada namanya jin Ifrit. Jin Ifrit. Ternyata Ifrit itu ya tercantum dalam Al-Quran. Jin Ifrit mengatakan, saya siap bagi raja dalam waktu sebelum engkau bangkit dari tempat duduk singgasana datang. Ternyata ada dari hamba Allah dari kalangan manusia yang memiliki kitab, indahul kitab, mengatakan sebelum engkau berkedip barang datang. Maka singgasana sudah datang sebelum berkedip. Nah, pertanyaannya, ada nggak pesan bobot begitu kedip datang? Berarti belum bisa mengungguli teknologi dalam Al-Quran yang diceritakan Al-Quran tentang Nabi Sulaiman. Insya Allah suatu saat nanti kita pesen apa-apa pakai HP, nongol. Pesen tempe, nongol. Pesen pisang, nongol. Masih lelucon ya, tapi suatu saat datang. Mungkin kita nontonnya dari alam bahasa. Artinya sebelum kita menyaksikan keburu mati gitu. Baik Bapak Ibu, berdasarkan jadwal waktu saya batasnya hanya jam 10 lebih 45, kurang 10 menit. Tapi pertanyaannya, apakah kalau molor itu ikhlas atau tidak? Karena saya biasa ngaji di masjid, di musola, itu seringnya nambah waktu. Nah, kalau di sini kayaknya disiplin, lebih cepat, lebih baik, pulang lebih awal. Baik Bapak Ibu yang bahagia, 10 menit. Kembali kepada materi, wasari'u, bahwa ini perintah Allah untuk segera kemana? Ila maghfirah. Ini hukumnya wajib. Karena al-aslu fil amri lil wujub. Asal hukum perintah adalah untuk wajib. Karenanya bersegera meminta ampunan kepada Allah, ini hukumnya wajib. Jangan sampai kita selesai Ramadan ya, ternyata masih belum terampuni dosa kita. Karenanya Nabi Muhammad SAW pernah menggambarkan wa rahma'an fi rajulin dakhala alaihi Ramadan thumman salaha qabla ayyufa. Dan celakalah seseorang ya, bulan Ramadan mendapatinya, menemuinya, menjalankan siam Ramadan, tilawatul Quran dan lain sebagainya. Kemudian selesai Ramadan, insyaallah keluar berpisah dengan Ramadan, sementara belum mendapatkan ampunan dari Allah. Ini orang celaka. Karenanya kita tetap diminta wasari'u, segera ila maghfirati min rabbikum, kepada ampunan Allah, dan juga wa jannatin, dan ke dalam surga. Pertanyaannya Bapak Ibu, ini sisipan, boleh kan sedikit humor-humor untuk menghilangkan ngantuk, karena saya lihat wajahnya khusyuk-khusyuk, kepalanya nunduk-nunduk. Ini tanda-tanda konsentrasi dengan memejamkan mata. Khusyuk banget ini. Saya bertanya, tolong direspon biar gak ngantuk. Apakah Bapak Ibu merasa ahlul jannah, cocok menjadi penghuni surga? Tolong jawab. Insya Allah gak tahu. Itu wajah-wajah ragu. Kalau boleh saya ngomong kasar, jenengan gak ada yang pantas. Astagfirullahaladzim. Saya cerita dulu. Suatu hari Nabi Muhammad SAW didatangi seorang nenek yang sudah tua, sudah kirut, datang kepada Nabi. Ya Rasul, doakan saya masuk surga. Apa jawab Nabi? Maaf nek,
penghuni surga seperti engkau, seperti jenengan. Tadi saya jawab kasarnya, apakah Bapak Ibu layak menjadi penghuni surga? Saya jawab agak kasar, gak ada yang pantas, gak ada yang layak. Saya niru-niru Nabi sebenarnya. Nah pertanyaannya, jenengan disebut tidak layak masuk surga itu ikhlas apa rada lesu loh? Kok biasa-biasa saja gitu? Karena gak percaya omongan saya jenengan. Orang mungkin apa ya penghuni surga? Sudah nuduh saya gak benar nih. Ya sudah saya ikhlaskan, saya maafkan atas tuduhan dalam batin saudara. Jadi Nabi mengatakan engkau wahai nenek tidak layak masuk surga. Nenek itu langsung menangis dan pergi meninggalkan Nabi. Padahal apa? Nabi itu mau guyonan, mau canda, humor, tapi humornya ilmiah gitu loh. Begitu nenek pergi dalam keadaan nangis, Nabi minta kepada sahabat, tolong kejar itu nenek kembali lagi ke sini. Neneknya ada, saya sudah tidak bisa menjadi ahli surga, saya nyaman. Sebentar nenek sini. Begini nek, di dalam surga gak ada orang tua, wajahnya muda semua, wajahnya kalau bahasa sekarang mungkin istilahnya glowing, cerah, ceria, bening. Jadi gak ada yang kirut, gak ada yang tua, semua muda. Dalam riwayat digambarkan penghuni surga umurnya 33 tahun semua, seperti Nabi Isa alaihissalam. Jadi baik laki-laki maupun perempuan umur menjadi muda kembali. Jadi tenang Bapak Ibu yang sudah pensiun, yang sudah sepuh, yang sudah tua, tenang, kembali muda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ikan dan juga pimpinan Fakultas Teknik Universitas 11 Maret, Ustadz Furqon, dan juga teman-teman sekalian, teman dosen dan juga teman tenaga kependidikan dan juga Bapak Ibu sekalian, hadirin semuanya. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan izinkanlah saya untuk memimpin doa dengan cara Islam, dan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu di hari ini selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa berkumpul bersama untuk mengikuti rangkaian acara silaturahmi tahunan keluarga besar Fakultas Teknik Universitas 11 Maret tahun 2022. Untuk itu, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Kau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, kami menyadari bahwa jabatan dan kekuasaan adalah amanah-Mu. Oleh karena itu ya Allah, tumbuhkanlah pada kami inovasi kerja yang baik dalam setiap pelaksanaan tugas. Berikanlah pada kami kesehatan, kekuatan, dan kemampuan sehingga kami mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami untuk kebaikan dan kemaslahatan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara kami. Ya Hafid, Ya Majid, Engkau Maha Pemelihara dan Maha Mulia. Satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, dan tumbuhkanlah rasa persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Peliharalah jiwa kami dalam kesucian, serta hiasilah akhlak kami dengan keteladanan. Ya Allah, pertaruhkan tali kasih di antara kami,
sehingga dapat menyikapi perbedaan dengan indah, dan juga jadikanlah acara pada hari ini sebagai amal ibadah, sebagai simbol kebersamaan, kekuatan, dan persatuan untuk membangun bumi pertiwi yang kami cintai berdasarkan iman dan takwa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Maka dari itu, kepadamu-lah kami menyembah, kepadamu-lah kami memohon ampunan dan pertolongan, serta hanya kepadamu kami melakukan pengabdian. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antas tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.